Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Oke, hari ini kembali lagi gue bawa ke tempat seorang pebisnis. Pebisnis apa yang pasti pebisnis ini bisa menginspirasi lo ya. Oke guys, ikut gue. Inilah ya rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Ida ya? Iya. Guys, ini hari ini kita bertemu dengan Mbak Ida. Pebisnis apa ya? Lo pasti kepo ya. Yuk kita langsung lanjut aja. Kita interview hari ini ya. Thank you. Mbak Ida, thank you ya Mbak, udah dikasih tempat hari ini ya. Oh iya, sama-sama. Bagus-bagus ya Mbak bajunya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celote Bisnis. Guys, hari ini kembali lagi kita akan interview ya seorang pembicara. Seorang pebisnis. Seorang pebisnis yang memang lo akan lihat di sebelah gua ada seorang pebisnis. Pebisnis apa ya? Lo udah pasti lihat ada baju-baju ya, mannequin segala macam luar biasa. Pasti lo udah bisa nebak ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita kenal aja langsung sama pebisnis satu ini ya. Assalamualaikum Mbak Ida, apa kabar? Bener ya Mbak Ida ya? Oh iya, betul banget. Nggak salah nama berarti nih. Guys, ini adalah Mbak Ida ya. Siapa Mbak Ida? Nah, sekarang kita langsung kepoin aja, kita tanya ya. Mbak Ida, thank you ya. Celote Bisnis, tim Celote Bisnis bisa datang nih ke rumah ya. Sama-sama. Sama-sama ya Mbak. Oh iya, suatu kebanggaan juga buat saya. Iya, salam silaturahmi ya Mbak ya. Salam. Nah, Mbak Ida, saya mau tanya, di sini kan kalau saya lihat nih ada baju-baju muslim ya. Berarti memang pasti bisnisnya baju muslim pasti ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ngomong ke baju muslim brandnya dari Mbak Ida, saya mau tanya, sebelum kita ngomong ke bisnis, Mbak Ida tuh latar belakangnya itu sebelum pebisnis itu apa sih gitu? Latar belakang ya. Sebelum berbisnis sih saya dulu pekerja kantoran, Mas. Oh, berarti karyawan? Seorang karyawan, bagian bukan keuangan. Oh, bagian keuangan. Oh. Cocok berarti. Oke. Iya, tapi karena kan dari sangat menyita waktu ya, dari pagi berangkat jam 6 sampai sana. Kebetulan kan kantor saya jauh di Grogol ya. Oh, jauh ya. Dari sini lumayan lah, paling lama 2 jam lah. Belum Berarti pagi banget berangkatnya. Pagi banget. Pulangnya malam banget. Oke. Itu berapa tahun kalau boleh tahu Mbak Ida? Lumayan sih itu? Lama, sekitar ada 7 tahun lah ya. 7 tahunan kerja ya. Jadi tapi setelah saya rasa saya udah berpikir lagi, sepertinya saya harus berhenti setelah saya mempunyai anak yang kedua itu kan. Akhirnya saya memutuskan berhenti di rumah, tapi saya berpikir lagi, tapi walaupun di rumah pengen tetap produktif dan menghasilkan, apalagi pengen menghidupkan ekonomi keluarga lah, membantu suami gitu kan, itu yang paling utama. Tapi saya belum kepikiran untuk membuat suatu brand. Tapi mau bisnis tapi belum tahu nih apa gitu ya. Bisnis apa. Dengan sedikit modal tabungan, akhirnya saya kepikiran waktu itu membuka sebuah toko pakaian. Awalnya pakaian jadi. Toko pakaian jadi. Dari sini ya lumayan lah, arahnya sekitar Ciputat itulah. Akhirnya saya sewa toko tuh ya. Saya beli peralatan semuanya ya, kayak dari hanger, kayak dari manekin, semuanya komplit banget gitu. Awal pertama sih memang lancar ya, perputaran modal lancar. Tetapi setelah qadarullah saya hamil anak yang ketiga. Akhirnya saya di rumah tuh saya percayakan sama karyawan yang di sana. Yang di toko gitu Yang di toko. Tapi setelah berjalan saya pasrahin ke karyawan itu, malah kok barang saya nggak ada, uang nggak ada gitu. Dua-duanya nggak ada gitu? Dua-duanya nggak ada gitu. Ini kemana gitu kan si uang saya larinya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk standby di toko, pengen tahu apa permasalahannya gitu kan. Ternyata itulah di situ ada kepintaran seorang karyawan saya gitu kan. Yang saya percaya ternyata ya dia memanipulasi apa gitu kan. Semua data-data dimanipulasi gitu ya? Bukan data-data. Jadi seperti ini, misalkan qadarullah gitu kan. Saya tuh karena pengen tahu, pas suatu waktu ada seorang customer datang. Karena kan saya sebelumnya menekankan sama si karyawan itu kan, silakan ambil keuntungan, tolong minimal ke saya tuh 25% lah ya. Kalau paling ini 50% gitu kan. Tapi saya setelah lama-kelamaan itu misalkan harga barang misal nih 50.000, ke saya kelebihannya cuma 5.000 keuntungannya. Saya kan bingung, ini nggak bisa menutup buat operasional sewa toko, sedangkan sewa toko kan lumayan tinggi ya, lumayan mahal gitu kan.
Nah pas ternyata ada seorang customer ingin menukar barang gitu kan. Mbak, saya ingin menukar barang. Oh ya boleh, saya bilang gitu. Berapa harganya kemarin beli? Contoh tadi misalkan 50.000, saya beli 75.000. Loh, saya kaget dong. Itu kemana gitu kan? Sedangkan saya lihat di pembukuan tuh kelebihannya cuma 5.000 gitu kan ke saya. Terus akhirnya saya tahu tuh dari situ, akhirnya saya gembleng itu seorang karyawan. Tapi awalnya sih dia ngikutin, dia minta maaf Bu. Jadi selama ini kamu ngambil keuntungan berapa persen, saya cuma sedikit gitu kan. Gimana saya malah banyakkan karyawannya. Malah banyakkan karyawan yang dapat untung, saya malah babak belur gitu kan. Saya gigit jari itu selama setahun lebih kan. Terus akhirnya selang beberapa lama karyawan saya bener lagi, tapi begitu lagi, berulang lagi ya, namanya udah sifat manusia ya. Habitnya kan, seperti itu balik lagi ya Mbak Ida ya. Balik lagi. Susah sih mendapatkan orang kepercayaan seperti itu. Nah, sekarang Mbak Ida kita stop dulu. Ini kayaknya udah klimaks soalnya nih kayaknya. Sekarang saya mau tanya gini, sebelum kita kita bicarakan soal tadi ternyata suka dukanya bisnis gitu ya. Mbak Ida waktu memulai itu kan mulainya langsung baju muslim. Kenapa waktu itu fokusnya ke baju? Kenapa nggak ke makanan? Kan banyak kuliner, kalau ibu kan kuliner segala macam lah. Kenapa Mbak Ida fokusnya ke baju? Karena saya tuh mempunyai basic dulu di tata busana dan pingin menjadi seorang desainer. Wes, luar biasa guys, kasih jempol. Kita doakan menjadi desainer. Tapi saat itu masih belum kepikiran. Setelah kejadian itu, uang saya kan minimal tuh buat modal tuh sekitar 50 juta ya Mas. Oh, itu modal awal? Modal awal 50 juta, namanya buat toko. Oh, buat sewa toko, buat mannequin sama. Waktu itu berarti udah desain sendiri atau beli jadi? Enggak, beli jadi. Awalnya masih beli jadi, masih belanja ke itulah ya. Tapi dengan lama-kelamaan uang saya udah nggak ada, saya udah nggak bisa nutup lagi buat bayar sewa toko. Akhirnya saya memutuskan untuk tutup itu. Berapa toko. Tahun waktu itu Mbak Ida? Setelah dari hampir awal? 4 tahun, 3 tahun setengah. 4 tahun bertahan, hampir 3 tahun setengah bertahan, setelah itu memutuskan tutup. Yeah. Karena udah nggak sesuai sama income sama pemasukan pengeluaran. Iya, udah nggak sesuai. Pokoknya udah agak-agak lumayan down lah buat saya. Tapi setelah itu saya nggak mau kalah dengan keadaan, saya bangkit lagi. Saya berpikir lagi, saya masih punya skill dalam diri saya, yaitu mendesain. Karena ada tata boga tadi ya. Bukan, tata busana. Aku tata boga. Ya. Maaf guys, gue juga lupa lu tata boga belajar apa ya. Makanan kalau tata boga ya. Maaf guys, soalnya passion gue makan ya. Tata busana. Tata busana. Terus akhirnya saya mendesain sendiri. Terlahirlah sebuah brand namanya Shamara. Itu tahun berarti kalau 3,5 tahun mulai itu tahun berapa? 2000. Setelah desain dari kantor itu berarti. 2014 berarti 2017 akhir baru mulai. Iya, baru mulai. Awalnya saya cuma punya mesin jahit satu di rumah sama mesin obras gitu kan. Dan itu lakukan sendiri berarti ya? Itu saya lakukan sendiri. Saya mendesain sendiri, saya bikin pola sendiri, saya potong sendiri, saya jahit sendiri sampai benar-benar jadi. Setelah jadi, saya bingung nih mau diapain gitu kan. Udah akhirnya saya kepikiran lagi, saya lihat-lihat medsos karena saya pernah ikut pelatihan yang namanya ATM itu loh Mas. Apa ATM-nya? Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kalau itu kan udah sering banget. Benar, sering banget. Kata-kata seperti itu. Akhirnya saya lihat-lihat lagi, terus saya dengan uang yang tinggal sisa sedikit lagi, pokoknya udah kredit banget. Akhirnya saya beli kain agak banyakan dikit. Tapi saya nggak mampu untuk mengerjakan sendiri. Terus saya cari konveksi, akhirnya nemu. Terus saya tolong bikin ini dengan sampel yang saya buat, tolong bikinin. Akhirnya udah jadi, terus saya cari fotografer. Dipoto, setelah itu langsung saya coba share di medsos. Medsos. Itu apa media sosialnya yang dipakai? Facebook. Awalnya. Karena kan ya Facebook, setelah Facebook baru Instagram gitu. Awal mula sih alhamdulillah ya banyak responnya bagus banget gitu. Setiap saya produksi pasti sold out. Wow. Padahal tuh baru ya, maksudnya baru buat kan ya. 2017 itu ya. Waktu itu buatnya itu berarti kenapa ke arah muslim? Waktu kan pertama beli jadi gitu ya? Atau gimana? Iya, karena kan saat ini
di Indonesia itu kan kebanyakan masyarakat tuh pakai pakaian muslim ya. Apalagi sari itu benar-benar saat itu lagi booming Lagi tren banget, lagi ya. tren banget gitu kan. Oh udah, jadi kepikiran pengen baju itu, dan saya juga senang pakai Cara sari. pakai juga sari, oke. Ya udah, akhirnya bikin baju sari itu, dan ternyata permintaan ada dari saudara saya, kebetulan dia juga punya toko di sana, minta dong gitu kan. Jadi reseller saya, terus lama kelamaan terus saya memberanikan diri membuka keagenan atau kemitraan lah ya. Itu setelah berapa lama? Oh kalau Buka itu keagenan? udah setahunan sih. Berarti tahun 2021-an ini mulai ya berarti ya? Iya, 2021. 2020 lah. Udah mulai ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi udah dimulai berarti ya? Udah mulai. Kayak gini Mbak Ida, jadi ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman tahu Mbak Ida mengeluarkan uang hampir 50 juta itu cukup besar loh ya. Tahun 2014 ya? Iya. Iya, cukup besar bagi seorang pebisnis udah mengeluarkan modal. Kok berani sih Mbak Ida, artinya dengan asumsi uang 50 juta kan waktu itu bukan uang yang kecil juga ya pada saat itu ya, apalagi sudah resign waktu itu kan. Itu kenapa mengambil keputusan itu gitu ya? Karena kebetulan basic ibu saya seorang penjual juga, punya toko juga di Bandung, toko baju. Fashion juga? Fashion. Oh, saya jadi udah ada ngikutin mengalir langkah- dari ibu, jadi Iya. oke. Ngikutin dari ibu gitu ya. Ternyata saya pikir bakalan berhasil seperti ibu saya yang bertahun-tahun, ternyata berumur pendek. Oh maksudnya? Oh Maksudnya, tiga tahun udah ini, 3,5 iya. tahun udah selesai gitu ya? 3 tahun toko udah tutup Udah tutup. rolling door aja. Nah sekarang waktu itu pas 50 juta mungkin teman-teman juga mau minta sharingnya juga. Waktu itu gimana perasaannya 50 juta habis? Aduh, rasanya sedih banget sih, kayaknya lemes aja bawaannya. Mau kesel, mau marahin juga nggak bakalan balik lagi kan itu uang. Betul. Yaudah yang ada ikhlasin aja, saya berdoa aja sama Allah semoga mendapatkan ganti yang terbaik, udah itu aja. Oke. Dan sebenarnya kan mau mulai lagi nih, mau mulai tadi dengan fashion yang mulai baju muslim. Modal berapa waktu itu? Dengan beli bahan tadi katanya uang udah tinggal seberapa tadi katanya dibilang sama saya? Enggak banyak, cuman ada 5 juta awalnya ini. 5 juta awal ya? Iya, pas buka brand ini. Jadi modal 5 juta udah jadi sampai dengan sekarang saat ini ya. Ini Iya, modalnya iya. pertama ya 5 juta Iya, ya. iya. Jadi nggak terlalu besar-besar juga berarti Bang, Enggak, ya? kalau yang ini nggak besar juga, karena kan awalnya kita ya udahlah kita mencoba dulu, sampel dulu. Dan nggak perlu tempat juga kan ya? Dan nggak perlu sewa tempat. Nah itu yang paling efisien Kan yang paling besar buat itu saya. ya. Iya, Iya. yang paling besar itu sewa Sewa toko, tempat, ya yes. ampun. Ini kalau di rumah tuh enak banget pokoknya. Nah teman-teman ya, jadi satu hal lagi, jadi buat lo semua, ketika lo mau berbisnis, jangan mau lihat kelihatan penampilan dulu gitu, baru bisnis langsung mau pakai tempat yang mahal ya, nanti kasihan. Jadi teman-teman nanti akan rugi, dan bahasanya kalau bahasa online-nya boncos ya. Jadi kebanyakan keluar jadinya, tapi nggak dapat yang masuk gitu ya. Jadi kayak Mbak Ida ini sudah merasakan ternyata tadi tempatnya paling mahal, dan kalau bisa lo lakukan di online di rumah itu lebih baik ya. Benar ya Mbak Ida ya? Bener banget. Nggak perlu modal banyak-banyak buat tempat, kita punya tempat dalam ya berapa kali 2 kali 3 Udah juga bisa. udah buat stok lah gitu kan. Bener. Apalagi sekarang juga bisa jualan lewat TikTok lebih gampang ya. Iya. Tinggal live gini-gini doang. Oke. Nah sekarang Mbak Ida kita lanjut. Jadi saya tadi udah tahu latar belakang, terus kemudian kenapa mengambil bisnis baju muslim gitu ya, syariah. Sekarang selanjutnya mau saya tanya gini. Kalau misalkan sebetulnya tantangan di bisnis ini apa ya, di bisnis syariah ini ya? Sebenarnya kompetitor seperti apa ya saat ini ya? Tantangannya sih banyak ya. Kalau busana itu tidak seperti makanan. Misalkan kalau makanan kan udah memproduksi suatu produk, ya udah itu abadi gitu kan. Oke. Nah, sedangkan kalau fashion enggak, kita harus up to date. Oh. Itulah yang harus bener-bener sih, uang itu bener-bener harus muter gitu kan. Kalau enggak kita ketinggalan zaman. Kalau fashion kan nggak bisa. 3 model yang 3 tahun yang lalu kita pakai lagi gitu. Iya, nggak bisa. benar-benar. Berapa bulan biasanya kalau penggantian gitu? Kalau Mbak Ida sendiri punya inovasi setiap setahun sekali ada yang baru atau gimana? Kalau saya sih diusahakan dalam 1 bulan sekali ada harus mengeluarkan. Sebulan sekali? Iya. Guys, sebulan sekali loh. Jadi harus mengeluarkan ide baru untuk seperti apa nih, ada apa tren-tren terbaru. Sebulan sekali loh. Jadi lo harus kreatif. Jadi harus kreatif ya Mbak Ida berarti Iya, sama harus bisnis banget. ya. Harus. Itu modelnya dari mana biasanya kalau dapat ini apa inspirasinya ya? Ya Mbak Ida? itu dia ATM tadi itu. Oh, amati, tiru, modifikasi. Iya. Apa yang karena kan kebetulan gini, saya kan kebetulan ikut banyak komunitas ya, Oke. apalagi komunitas fashion. Saya kebetulan di Depok ya.
Jadi kita harus tahu misalkan tahun 2002, 2023 itu seperti apa gitu kan. Oh. Karena sekarang itu 2023 itu lebih kecenderung ke warna-warna yang benar-benar cerah. Oh, 2023 2023. Malah 2023 kita udah mikirnya Warna cerah-cerah semua berarti warna ya. cerah-cerah seperti panta gitu kan, sekarang lagi banyak digandrungin panta kayak mustard gitu. Oke, dapat ilmu nih guys. Berarti cocok kalau Celote Bisnis pakai warna ini Gue 2023. cocok banget. Karena memang gue juga ahli fashion juga. Oke, Mbak Ida. Sekarang saya mau nanya lanjut gini. Tadi Mbak sampaikan ternyata memang sebulan sekali itu butuh update ya, update tentang apa produk yang baru. Terus tadi Mbak Ida juga sudah sampaikan memang harus ada komunitas ya, supaya tahu juga informasi tadi ATM juga, amati tiru modifikasi. Jadi teman-teman ternyata jadi pebisnis itu nggak gampang ya. Lo jangan ngelihat wah enaknya bisa jualan ya cepet banyak omset, nggak gitu ya. Ada di belakangnya tadi harus berpikir ya Mbak Ida. Berpikir banget. Itu harus inovatif. Iya. Benar-benar harus inovatif. Kalau nggak inovatif selesai ya Mbak Ida ya. Ya kalau itu udah selesai. Oke. Nah, Tidur sekarang- rebahan. Nah, Mbak Ida sekarang saya tanya gini. Jadi kalau boleh tahu saat ini kan Mbak Ida udah jalanin bisnis ini berarti dari 2017 akhir sampai dengan sekarang dong. Berarti hampir jalan 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, Mbak Ida selama 5 tahun itu tadi kan kalau sebelumnya mungkin ada nggak sih kegagalan-kegagalan yang mungkin dirasakan sampai sekarang masih terasa gitu ya? Apa sih? Oh ada banget, apalagi pas pandemi itu pengaruh banget ya. Apa yang terjadi pas pada pandemi itu Mbak Ida? Pas pandemi aku nggak bisa produksi baju, tapi walaupun seperti itu aku tetap berinovasi. Kenapa? Saya membuka peluang buat malah menerima orderan seragam. Oh, oke. Alhamdulillah kan saat itu di toko-toko Tanah Abang kebetulan banyak yang tutup. Betul. Dan banyak pengusaha-pengusaha online kan mereka biasanya balanya ke Tanah Abang dong. Benar, Karena betul. mereka udah nggak produksi. Akhirnya mereka beralih ke saya. Itu yang malah saya justru pandemi itu kebanjiran banyak orderan. Oh, jadi di satu sisi ada yang tutup di sana, justru rezekinya Jadi ke kecil. saya. Tahunya dari mana? Pertanyaan saya. Kok mereka tahu ke Mbak Ida? Mungkin udah rezeki ya. Oh, Karena udah kebetulan gitu kan. Pas pokoknya tidak disangka-sangka aja ketemu dengan seseorang suka bikin itu ya di rumahnya, suka nerima konversi. Oh iya, bisa bantu saya bikinin gamis. Oh, bisa banget. Itu pertama bikin dia langsung 400 piece. Itu buat dijual juga? Atau memang dia ada punya? Mereka buat dijual di marketplace dan saya yang bikinnya. Akhirnya saya produksi Samara saya terhenti karena kan agak-agak susah juga kan kisaran harga. Kisaran harga saya itu sekitar paling mahal 300.000 lah ya. Oh, jadi produk-produk dari Mbak Ida ini kurang lebih maksimum 300.000 dari antara berapa sampai berapa? Dari 150.000 sampai 300. 150 sampai Masih 300 terjangkau terjangkau. ya. Mbak Ida, sebelum lanjut, saya mau tanya, sekarang brandnya apa? Pakai apa nama brandnya? Samara. Syamara, guys. Ini kalau IG-nya apa namanya? Samara Muslim. Syamara Muslim. Jadi lu kepoin nanti ada di caption kita ya. Jadi biar lu lihat mungkin buat nyokap lu beliin ya. Lu baru gajian jangan habis buat beli handphone ya. Beliin nyokap lu nih gamis ya. Terus kemudian buat istri juga silakan nih beliin ya. Harganya terjangkau lah. 150 sampai 300 ya. Gue jualan nih hari ini. Oke, itu semua nanti ada di caption ya. Jadi Syamara Muslim ya. Oke, jadi Mbak Ida ini startnya dari 150 sampai 300 ya baju-baju. Dan ini memproduksi semua sendiri ya, Mbak? Sendiri. Nah, pertanyaan saya begini, udah berapa karyawan saat ini? Untuk karyawan saya belum banyak ya, paling sekitar 6-7 orang. 6-7 Tapi ada orang. yang harian yang lepas juga gitu. Oke, berarti produksi semua ada di rumah sini Ada semua? di rumah. Keren, guys. Jadi nggak perlu lagi sewa ya? Nggak perlu. Guys, ini yang keren ya. Jadi lu ketika pandemi terjadi, banyak pebisnis itu sekarang menggunakan rumahnya sebagai tempat bisnis, bener ya? Betul Mbak Ida, banget, ya. Karena lebih enak juga bisa di rumah terus ya, Mbak Ida Bisa ya. di rumah. Makan tinggal ngambil gitu ya. Nggak beli lagi, semuanya Iya. enak. Oke, sekarang Mbak Ida udah punya 6 sampai 7 itu luar biasa ya, Mbak Ida ya. Wah, keren. Berarti bisa memberikan lahan pekerjaan ya buat 6-7 orang ya. Nah, sekarang gini Mbak Ida. Mbak Ida tadi berarti produksi semua dari sini. Kalau boleh tahu, pas saat pandemi, pas nanti melonjak itu omsetnya berapa piece ya? Pembuatan itunya. Pembuatannya sekitar 400 sampai 700 piece tuh, malah banyak sih. So, Sebulan.
400 sampai Kan 700 tapi itu piece. udah pesanan orang semua gitu. Jadi artinya udah pasti habis lah Udah semua pasti ini. habis, iya. Bukan gamis aja, saat itu dengan kerudung juga sih. Kerudung juga. Iya. Kerudung yang ini aja gitu. Bergo. Oke. Yang tinggal langsung pakai. Guys, 400 700. Wow. Luar biasa tuh ongkos produksinya berapa tuh, Mbak Ida waktu itu? Ongkos produksinya Terus satu piece-nya itu. satu piece saya nggak terlalu mahal ya. Iya. Sekitar 35.000 satu piece. Nah, lo kaliin dah 400 sampai 700 ya. Kalau nggak bisa kaliin, ambil kalkulator. Itu omsetnya dalam sebulan pada saat pandemi. Iya. Nah, sekarang setelah pandemi sekarang udah endemi ya. Iya, Pemerintah udah bilang endemi katanya. katanya. Jadi dari pandemi ke endemi. Saya nggak tahu, mudah-mudahan besok nggak jadi ada akademi ya. Jadi kadang-kadang suka begitu ya. Nah, soal endemi kayak gini gimana Mbak Ida? Bisnis apakah omset berapa piece yang bisa terjual ya? Kemarin sih saya kebetulan fokus diterima pesanannya seperti seragam sekolah sama itu juga Maksudnya saya seragam main sekolah juga. apa ya? Seragam sekolah. Oh, yang ini yang syariah gitu ya semuanya? Enggak, kayak itu aja, kayak buat perpisahan kemarin kan pas perpisahan sekolah kayak bikin buat ibu gurunya kayak gamis-gamis gitu Oke. loh. Tapi modelnya tetap gamis ya, baju muslim Iya, tetap ya. tetap gamis, masih tetap Orderan itu sekarang yang lebih banyak. Orderan itu yang lebih banyak. Oke. Tapi sekarang aku itu lagi bangkitin lagi si Samara karena udah banyak yang kangen katanya Mas. Oke. Karena ini berarti udah berapa lama menghilang? Selama pandemi aja. Oh, Kalau berarti kurang lebih 2 Samara- tahunan ya. 2 tahun Iya. Samara agak-agak redup Agak lah gitu. redup, tapi saya lebih meningkatkan ke menerima orderan. Orderan konveksi pembuatan seragam. Oke, tapi tetap itu gamis juga ya. Tetap gamis, ya. tetap. Nah, sekarang kalau yang saat ini katakanlah tadi udah mulai dibuka lagi kan, berarti otomatis tadi kita ngobrol ada punya reseller juga dong berarti ya? Oh, Mbak? punya. Boleh tahu ada berapa reseller saat ini sama agen gitu apa grosir? Kita sih agen ya, lebih ke itunya ya. Oh, Karena agen. karena mereka setelah agen mereka punya reseller lagi gitu. Oh, lebih menguntungkan buat mereka gitu Iya, sepertinya. lebih menguntungkan juga. Tapi syaratnya apa kalau untuk jadi agent di Samara ini? Minimal untuk pertama belanja cuman 1 juta aja deposit. Belanja deposit atau belanja? Sama aja Sama sih. aja. Oh, deposit nanti dikasih barang gitu Iya, ya. dikasih barang baju. gitu. Oh, mungkin ada beberapa baju gitu ya. Iya. Dan itu boleh ada retur gitu, tukar-tukar. Boleh Kalau misalnya banget. nggak terjual boleh gitu ya. Boleh. Oke, guys, nah ini lebih keren lagi ya. Lu 1 juta bisa jadi satu punya peluang bisnis menjadi agent dari Samara gitu ya. Nanti bisa juga agent itu punya reseller Itu pas lagi. promo, Mas. Oh, pas promo. Oh iya. Duh, gue lupa. Terus promo ya. Sekarang berapa sekarang? Sekarang berapa, Mbak? Sekarang bisa lebih dari itu. Bisa Lebih dari itu ya. 1 juta. Oke, lu kalau mau kepo langsung kepoin Samara ya, Muslim. Tanya sama ownernya langsung ya, Mbak Ida. Berapa sekarang gitu ya? Karena nanti diserbu banyak orang, lu nggak kebagian. Lumayan itu keuntungannya berapa persen? Berapa persen biasanya kalau itu? 20%. Guys, 20% loh. Oke lah, 20%. Gede lah kalau buat saat ini ya. Jadi kalau lu punya banyak reseller pasukan ya lu tinggal hitung aja ya. Iya. Nah, sekarang gini, kalau biasanya kalau agent itu ada pembatasan lokasi nggak sih? Misalkan di satu tempat nggak boleh lebih dari 5 atau nggak bebas? Untuk saat ini belum Jadi ada bebas lah ya. pembatasan, Jadi masih bebas ya? iya. Oke. Untuk saat ini sih di Surabaya ada, saya di Lampung juga ada, di Bandung ada, di Jakarta ada. Oke. Guys, ini jadi satu peluang ya buat teman-teman, mungkin buat ibu-ibu. Ada nggak sih cowok yang jual ini? Mungkin ada ya, tapi kebetulan ke saya belum. Oh, belum ya? Kebanyakan berarti wanita semua ya? Masih wanita. Guys, peluang buat para cowok-cowok gitu ya. Lu cepetan, karena yang cowok selain jual nih ya. Kalau gua kan udah di YouTube ya, jadi gua nggak bisa jual. Oke, jadi kebanyakan kan para wanita nih, Mbak Ida. Jadi untuk jadi agent, oke, tadi udah saya dari gambarannya. Jadi kayaknya ini menarik ya. 20% dengan asumsi pokoknya di atas 1 jutaan lah. Dulu promosi 1 juta, tapi di atas itu sekarang. Nah, sekarang Mbak Ida udah merasa begini. Tadi ada karyawan ada 6 sama 7. Saat ini promosinya itu dari mana aja kalau boleh tahu? Menjualkan tadi sampai ada banyak mitra, sama agent segala macam. Untuk saat ini sih saya masih di medsos menggunakan IG ya. IG, Facebook tadi? Facebook, IG juga. Oke. Sama marketplace juga. Saya juga kebetulan punya Shopee.
Oh, Shopee-nya apa, Mbak Ida? Aida Samara Fashion 21. Aida Samara Fashion 21. Oke guys, nanti ya gue tambahin lah tadi captionnya, nggak usah khawatir nanti biar lihat. Oke. Nih, tadi saya udah tanya banyak ya, apa masalah seller juga, kemudian ternyata promosinya melalui IG, Marketplace, sama Facebook ya. Mbak Aida saat ini memegang sendiri atau ada admin khusus? Untuk saat ini saya masih sendiri. Berarti masih bisa terpegang sendiri ya? Masih terpegang sendiri. Dan itu belajar nggak sih sebetulnya? Atau memang udah bisa dari dulu gitu atau gimana? Emang udah bisa dari bayi mungkin. Oh, dari berarti ajaib berarti Mbak Ida. Gimana Mbak Ida? Karena ATM itu tadi. Amati tiru modifikasi. Iya, Belajar insya Allah terus, pasti belajar bisa. terus. Semua orang pasti. Tapi awalnya nggak bisa dong berarti? Oh, Masih nggak belum bisa. gitu paham ya? Belum paham kayak gimana gitu kan. Karena saya juga sebelum ini juga jadi reseller juga. Oh, sebelumnya pernah jadi reseller baju Reseller gamis juga baju sama? gamis. Oh, Tapi oke. ya saya pengen ada peningkatan lah dalam diri saya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka sebuah brand. Oh, waktu jadi reseller itu apa rasanya gimana? Cukup maju atau tidak waktu itu jadi reseller? Cukup maju sih, alhamdulillah. Itu benar-benar tidak membutuhkan modal juga saat itu. Karena kan reseller ya? Karena reseller, kita tinggal menjual aja. Kirimnya dari langsung ininya gitu. Langsung dari yang punya ininya kan langsung. Yes, ngerti. Tapi kemudian Mbak Ida berpikir bahwa saya harus punya lebih banyak lagi nih, ngembangin lebih banyak gitu ya Mbak Ida, sehingga dia buka sendiri ya Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Ida gini. Kalau Mbak Ida ditanyain sama orang luar sana, Mbak Ida sudah merasa sukses belum saat ini? Sukses ya, kalau disebut dengan sukses itu relatif ya. Tapi sudah merasa sukses belum? Udah merasa puas sih. Udah merasa puas ya. Oke. Dengan mempunyai brand sendiri. Apalagi saya kadang menggunakan baju ini kemana-mana seperti ini kan saya pakai baju sendiri. Berarti gitu. branding ya gitu ya. Iya, nge-branding sendiri gitu kan. Terus kadang jadi model sendiri juga. Itu suatu kebanggaan juga tuh, walaupun nggak bisa. Ya udah, percaya diri aja. Iya. Harus begitu ya Mbak ya? Harus begitu. Jadi Mbak Ida nih guys ya, jadi dia juga karena ada passionnya, dia udah merasa happy, masih merasa puas karena dia bisa tadi punya brand sendiri, kan itu kepuasan orang yang luar biasa ya. Kemudian bisa jadi modelnya sendiri juga. Jadi buat teman-teman yang memang saat ini lo mungkin merasa, wah lu punya kelebihan ingin tampil, lu nggak ada salahnya buka ini bisnis kayak gini ya, karena modelnya lo sendiri ya. Gak perlu pakai orang lain bayar ya. Bener ya Mbak Ida ya? Bener banget. Luar biasa. Nah, jadi Mbak Ida kalau memang seperti itu, Mbak Ida boleh nggak saya mau tanya, 5 tahun ke depan Mbak Ida mau membawa Samara Muslim ini ke arah mana ya? Mau bisnis seperti apa 5 tahun ke depan? Pengennya seperti yang sudah berhasil, seperti kayak Jata, seperti itu ya. Itu kan benar-benar luar biasa. Saya tuh paling senang ngelihat orang memakai brand yang kita punya. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau seluruh masyarakat Indonesia memakai brand saya, wah mungkin pencapaian udah yang sangat impian banget. Mbak Ida kayaknya udah rangkum luar biasa hari ini. Mbak Ida sudah banyak ngasih inputan-inputan buat kita ya. Tapi satu hal, boleh nggak sih ngasih tips buat para pebisnis di luar sana ingin berusaha seperti Mbak Ida, apa yang dilakukan dari awalnya sampai dengan akhirnya? Baik. Tip-tipnya buat kalian yang ingin melakukan usaha, mulailah dari sekarang. Pokoknya jangan protes sama yang namanya proses. Jalanin proses itu, apapun jalannya, berliku-liku gimana pun, tetap jalani sampai kalian benar-benar sukses. Dan jangan menunda, apalagi sampai terlalu banyak alasan, karena itu adalah musuh terbesar dalam kesuksesan. Luar biasa. Berikan aplaus. Karena saya ingin jadi mendengar motivator dari Mbak Ida ini. Oke Mbak Ida, thank you banget Mbak Ida ya hari ini kebersamaan kita ya selama hampir 45 menit ya. Jadi sukses buat Samara Muslim. Kita doakan semoga tambah besar, karyawannya makin banyak, kita insya Allah ya. Pokoknya diberikan keberkahan, bisa menginspirasi juga banyak orang dan nambah pekerjaan juga buat orang lain ya Mbak Sama. Oke Mbak Ida, thank you banget ya, thank you teman-teman sudah menonton dari channel YouTube kita Suatu Bisnis. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman.